Perkenalkan, nama saya Wina Ariesti dengan NIM 25050101042. Video ini adalah tugas kelompok untuk memenuhi mata kuliah Information and Communication Technology Literacy dengan judul Analisis Kerentanan Human Factor dalam Rantai Keamanan Informasi dan Rancangan Program Pelatihan Cyber Hygiene pada perusahaan e-commerce PT XYZ. Berikut struktur anggota kelompok dari kelompok 6. Ada Sangkan Azad Satria sebagai ketua dan anggotanya Wina Ariesti, Maria Yanti Tutolaba, Santi Purwasi, Muhammad Robit Hidayat. Latar belakang dalam analisis terampil, dalam era digitalisasi yang semakin masif, aset, informasi menjadi tulang punggung operasional dan kompetitif suatu organisasi. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, ancaman cyber juga semakin canggih dan kompleks. Investasi besar-besaran dalam teknologi, keamanan seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak anti-malware seringkali tidak diimbangi dengan investasi yang memadai pada aspek lemah dalam rantai keamanannya, manusia atau dalam kurung human faktor. Bab 1 Pendahuluan. Ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran keamanan cyber atau cyber hygiene karyawan di PT XYZ. 2. Human faktor apa sajakah yang menjadi titik kerentanan paling kritis dalam rantai keamanan informasi di PT XYZ? 3. Bagaimana merancang program pelatihan cyber hygiene yang efektif, terukur, dan berkelanjutan untuk mitigasi kerentanan yang berasal dari human. Terima kasih. Selanjutnya saya, nama Sangkan Azad Satria, nomor induk mahasiswa 2505010104143, masih di pendahuluan. Bab 1 Pendahuluan. C. Tujuan makalah adalah 1. Menganalisis dan mengukur tingkat kesadaran serta perilaku cyber hygiene karyawan. 2. Mengidentifikasi dan memetakan titik kerentanan human factor yang paling berisiko terhadap keamanan informasi. 3. Merancang sebuah program pelatihan cyber hygiene yang komprehensif, menarik, dan terukur untuk meningkatkan ketahanan cyber organisasi. D. Manfaat penelitian bagi perusahaan sebagai panduan dalam membangun strategi security awareness dan training yang efektif, mengurangi risiko insiden cyber, dan melindungi aset informasi serta reputasi perusahaan. Bagi karyawan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pribadi dalam melindungi data diri dan perusahaan, serta membentuk kebiasaan digital yang lebih aman. Bagi peneliti atau akademisi, menjadi referensi dan studi kasus mengenai pendekatan dalam menangani kerentanan human factor di lingkungan corporate atau perusahaan. Bab 2. Kajian teori. A. Penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu tentang cyber hygiene yang relevan dengan penelitian kami adalah 1. Analisa tingkat kesadaran dan praktek cyber hygiene pada karyawan perusahaan T. Penelitian ini membandingkan kebiasaan keamanan cyber antar orang dengan latar belakang teknis dan non-teknis untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kesadaran perilaku mereka. 2. Evaluasi efektivitas kerangka kerja cyber
hygiene inventory dalam mengukur kesiapan keamanan cyber. Pengguna internet di Indonesia, penelitian ini menunjang metodologi tertentu untuk menilai tingkat keamanan cyber secara kuantitatif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya Mariayanti Tutulaba dengan NIM 2505 0101 0233 akan mempresentasikan materi bab 2 kajian teori. B. Tinjauan pustaka. 1. Human factor dalam keamanan informasi. Teori human factor menekankan bahwa manusia adalah elemen sentral dalam sistem keamanan yang tidak dapat diabaikan. Kerentanan muncul dari aspek kognitif, psikologis, dan sosiologis seperti kecerobohan, rasa ingin tahu, tekanan sosial, dan ketidaktahuan. The Human Element Cyber Security menyatakan bahwa penyerang selalu memanfaatkan kelemahan ini sebagai vektor serangan utama. 2. Cyber Hygiene. Cyber hygiene merujuk pada serangkaian praktik dan kebiasaan yang dilakukan oleh pengguna untuk menjaga kesehatan sistem dan data mereka, mirip dengan kebersihan pribadi untuk kesehatan fisik. Konsep ini meliputi manajemen kata sandi, waspada terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak, backup data, dan etika berbagi informasi. 3. Metode pelatihan keamanan siber yang aktif. Studi oleh Gartner dan Sons Institute menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif harus 1. Berkelanjutan bukan sekali tahun, 2. Relevan dengan tugas dan konteks pekerjaan sehari-hari, 3. Interaktif dan menarik menggunakan gamifaki, simulasi phishing, dan studi kasus, 4. Terukur dengan metrik Key Performance Indicator yang jelas untuk menilai efektivitasnya. Bab 3. Metode penelitian. Teknik analitis data. 1. Data kuantitatif. Dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau mean presentasi untuk memetakan tingkat kesadaran dan SPSS untuk analisis lebih lanjut seperti uji korelasi. 2. Data kualitatif. Dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari hasil wawancara. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran mixed method dengan desain exploitation sekuensial. Tahap pertama menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat kesadaran, dilanjutkan dengan metode kualitatif untuk menggali penyebab dan konteks di balik kerentanan yang ditemukan. 3. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di PT FIS pada Desember 2025 hingga Maret 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya dari kelompok 6 tugas ICT. Perkenalkan, nama saya Santi Purwasi, NIM 24010101020, KM 104. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 3, metode penelitian. C. Populasi dan sampel. Populasi seluruh karyawan PT XYZ yang memiliki akses ke sistem informasi perusahaan. Sampel akan diambil menggunakan teknik stratified random sampling untuk memastikan representasi dari berbagai level jabatan dan divisi. Perkiraan sampel yaitu 30 karyawan. D. Teknik pengumpulan data. 1. Kuesioner atau kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku. Knowledge, Attitude, and Practice. KAIP. Mengenai cyber hygiene, skala menggunakan Likert 1/5. 2. Simulasi serangan phishing terkendali untuk mengukur perilaku nyata karyawan dalam menghadapi email mencurigakan. Metrik click-through rate
(CTR dan report write). 3. Wawancara mendalam dilakukan dengan perwakilan dari manajemen tim IT atau cyber security dan karyawan biasa untuk mengalai akar masalah dan harapan terhadap program pelatihan. 4. Studi dokumen menganalisis kebijakan keamanan informasi yang ada dan laporan insiden siber sebelumnya. Bab 4. Rancangan program pelatihan cyber hygiene. 1. Nama program CyberFit membangun kebiasaan keamanan digital yang tangguh-tangguh. 2. Tujuan program mengurangi phishing click-through rate sebagai 50% dalam 6 bulan berdasarkan post-training assessment. Menanamkan 5 kebiasaan inti cyber hygiene. 3. Sasaran peserta seluruh karyawan dengan modul yang disesuaikan berdasarkan peran atau misal modul khusus untuk finance, HR, dan eksekutif. Selanjutnya, rancangan program pelatihan cyber hygiene. 4. Metode dan materi pelatihan. Program ini akan dilaksanakan secara blended learning. A. E-learning modules interaktif dalam kurung 30 kurang 45 menit per modul. B. Simulasi phishing berkelanjutan, yaitu dilakukan secara bulanan dengan skenario yang terus diperbarui. Hasilnya digunakan untuk feedback, bukan hukuman. C. Webinar dan workshop bulanan membahas tren ancaman terbaru dan studi kasus. D. Gamifikasi atau rewards, pemberian poin, lencana dalam kurun badges dan sertifikat bagian peserta yang aktif dan berprestasi. Kompetisi antar divisi untuk meningkatkan engagement. 5. Evaluasi program model Kirkpatrick. Terima kasih atas presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robert Hidayat. NIM saya 25050100241. Pada slide ini ditampilkan beberapa dokumentasi yang menggambarkan proses penelitian yang telah dilakukan. Mulai dari proses penyertaan manual, pengumpulan laporan menggunakan perangkat laptop, hingga proses diskusi dan pengolahan data. Seluruh dokumentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap tahapan penelitian dikerjakan secara nyata dan bertahap, sehingga hasil yang disusun benar-benar berdasarkan proses pengertian yang berlangsung. Slide berikutnya adalah bab 5, bagian penutup. Pada bab ini berisi bagian akhir dari penelitian yang mencakup kesimpulan serta hal-hal yang menjadi rangkuman dari keseluruhan proses penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan peta yang jelas mengenai kerentanan human factor di perusahaan XYZ. Selain itu, penelitian ini menghasilkan blueprint program pelatihan cyber hygiene yang terukur, efektif, dan berkelanjutan. Dalam konteks keamanan cyber, penguatan human firewall merupakan investasi strategis yang sangat penting. Hal ini menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan cyber perusahaan secara lebih menyeluruh. Itulah inti dari kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Daftar pustaka tersebut adalah sumber-sumber referensi yang digunakan untuk penyusunan penelitian ini. Ya, terima kasih. Ini adalah slide penutup dari presentasi ini. Terima kasih juga atas perhatian yang telah diberikan.